Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Al hadis amma ba'du. Pemirsa sekalian yang berbahagia, tentunya juga yang dirahmati oleh Allah, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan beberapa masukan dari masyarakat tentang wakaf. Para pemirsa sekalian, ada pertanyaan dari masyarakat terkait dengan wakaf. Pertanyaannya adalah, apakah persyaratan yang harus disediakan oleh masyarakat yang berkehendak untuk wakaf? Persyaratan yang harus disediakan sebelum masyarakat berkehendak untuk ikrar wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fotokopi KTP dan KK dari wakif. Kemudian yang kedua adalah fotokopi KTP 2 orang saksi laki-laki. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang berupa sertifikat atau alas hak atas tanah yang berupa letter C desa atau surat pernyataan waris atau surat pernyataan hibah atau surat pernyataan wasiat. Persyaratan yang ketiga ini, adanya bukti kepemilikan hak atas tanah atau alas hak, ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 8 Ayat 1 huruf D, bahwa wakif itu bisa melaksanakan wakaf apabila dia adalah pemilik sah dari harta benda wakaf tersebut. Kemudian persyaratan yang keempat adalah SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang tahun berjalan, asli dan difotokopi rangkap 2, kemudian dilegalisir oleh desa. Persyaratan yang kelima adalah surat keterangan tanah tidak dalam sengketa. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa ini mengetahui camat setempat. Kemudian persyaratan yang keenam adalah materai 10.000 sebanyak 7 lembar. Kemudian ada persyaratan tambahan, yaitu foto objek wakaf sebanyak 4 buah. Kemudian tambahan lagi adalah titik koordinat objek wakaf.
Titik koordinat ini bisa kita cari dengan kita berada di lokasi objek wakaf, kemudian kita buka aplikasi Google Map untuk kemudian kita cari titik koordinatnya. Kemudian ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa ikrar wakaf di KUA itu prosesnya lama, kemudian sulit dan lain sebagainya. Apakah memang demikian? Pemirsa sekalian yang berbahagia, sebenarnya ikrar wakaf di KUA itu tidaklah sulit. Ikrar wakaf di KUA itu sangat-sangat mudah dan cepat. Nah, kenapa saya jelaskan demikian? Karena ketika masyarakat berkehendak untuk wakaf, kemudian masyarakat tersebut datang ke KUA dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah lengkap, maka pada saat itu juga ketika semua pihak sudah ada, seperti wakif sudah ada, kemudian 2 orang saksi juga sudah ada, kemudian PPAIW juga ada, kemudian nazir juga ada, maka saat itu juga ikrar wakaf bisa dilaksanakan. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk prosesi ikrar wakaf, dengan catatan bahwa persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, kemudian semua pihak yang berkepentingan terhadap prosesi ikrar wakaf tersebut juga sudah ada di lokasi. Maka ikrar wakaf saat itu juga bisa kita laksanakan. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Salam, kita adalah wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.